Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Siska di channel Mengulang Kaji. Ya, ini kenapa Siska buat video-video lanjutan kayak begini ya? Karena banyak dari teman-teman yang bilang, ih videonya bagus, Siska buat channel YouTube aja katanya. Sebenarnya channel YouTube ini udah ada dari lama ya. Channel YouTube kita udah ada dari lama, cuman kita jarang kirim-kirim video. Udah gitu Siska pun belum terpikir pula waktu tuh nak bikin video-video kayak gini kan, YouTuber lah istilahnya, mungkin di hari selanjutnya ya, YouTuber. Jadi kalau orang bilang pepatahnya tak kenal maka tak sayang, di video ini kita kenalan lah dulu. Kenalan Siska ini siapa gitu kan, dari mana, udah gitu kok bisa mau buat video kayak gini gitu kan. Kenalkan, nama Siska asli Siska Febrianti. Asal Siska dari Medan, cuman kami lahir di Padang. Orang tua saya, mama orang Bukit Tinggi, papa orang Batu Sangkar. Jadi kalau ditanya kan, sebenarnya Bu, saya bukan ustazah. Banyak teman-teman bilang ustazah gitu. Enggak, saya tegaskan sekali lagi, saya bukan ustazah. Jauh ilmu saya. Kalau untuk jadi seorang ustazah tuh ilmu saya enggak ada Bu, enggak ada ilmu saya. Saya bisa kayak bicara-bicara kaji begini kan ya, karena saya memang suka dengar-dengar ceramah. Udah gitu dulu suka juga mengaji. Keseharian kalau duduk-duduk sama kawan pun, kalau apapun yang kita bicarain, apapun yang kita bahas gitu kan, larinya ke mengaji, ke mengingat Allah tuh tadi. Mungkin karena apa, kalau menghadapi masalah hidup kita nih sehari-hari, nggak kita larikan ke bahasa mengaji ini tadi, nggak kita larikan ke mengingat Allah, mengingat sunnah, mengingat sejarah-sejarah yang udah dalam Islam ini, kita kayak terombang-ambing terus dalam masalah hidup yang nggak siap-siap, yang nggak berujung-ujung. Bahkan bukan nggak banyak ya, banyak. Kadang yang menghadapi kehidupan ini stres larinya, kadang yang menghadapi kehidupan ini kebablasan, menikmati hegemoni hiburan-hiburan dunia, akhirnya yang melalaikan kita dari ingat Allah itu tadi. Nah, secara pribadi Siska bukan ustazah, cuman Siska orang yang suka mendengar kaji, suka mendengar ceramah. Apalagi kesehariannya memang diisi dengan kegiatan-kegiatan kayak gitu, apapun kegiatan kayak masak, kayak apa, sambil ngurus rumah gitu kan ya. Siska dengar memang ceramah-ceramah guru-guru kita yang di YouTube tuh lah, sekarang lagi kan Buya Arazi, udah gitu kayak Muhaimin Iqbal, banyak lah yang lainnya ya yang ada di YouTube sekarang ini. Ya, Siska memang hobi dengar ceramah Ustadz tuh. Nah gitu juga dibawa ke pergaulan Siska sehari-hari. Frekuensi teman-teman ini kan beda-beda geng-gengnya kan. Dalam setiap geng itu beda pembahasannya, beda hobinya, apa yang mau dibicarakan, topik-topiknya itu tadi kan. Tapi sebagai pribadi Siska lebih suka memang apapun hobi orang tuh, apapun apa, selama tuh baik dalam pandangan agama, ya Siska dukung, Siska suka juga gitu kan. Walaupun secara pribadi Siska juga masih banyak ya perangai-perangai yang mungkin ya masih perlu diperbaiki. Sekali lagi Siska bilang, Siska ini fakir ilmu dan haus ilmu. Jadi buat video ini, konten-konten ini bertujuan cuman untuk saling mengingatkan dan mengingatkan diri sendiri. Oke, itu saja perkenalan dari Siska. Nantikan video-video selanjutnya. Kalau ini bermanfaat, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi
Iya, jadi judulnya Siska mau cerita lah nih dulu ya. Cerita tentang Siska dulu. Awal-awalnya cemana cara Siska tobat tuh kan? Ada rasa takut yang membuat Siska, ya Allah, nggak maulah buat dosa tuh lagi. Ada. Jadi dulu waktu kelas 2 SMA, nenek waktu itu masih hidup, nenek Siska yang dari mama ya, masih hidup. Nenek ini biasa kan dia mengaji. Jadi kelas 2 SMA itu Siska udah pandai bawa motor. Karena nenek mau pergi ngaji. Kita kan dulu kalau SMA pulang tuh kan jam 2 udah pulang. Ya kan jam 1 udah pulang, kadang-kadang jam 2 kan udah di rumah. Jadi kan nenek Siska bilang, Siska ayolah antarkanlah nenek mengaji kan. Biasanya pergi nih angkot nenek tuh tadi kan. Entah mungkin adalah niat nenek ini kan nak bawa cucu ini mengaji. Nah, tapi Siska nggak tahu. Tapi orang tua kita memang luar biasa, Bu. Ya Allah ya Tuhan. Nenek Siska nih, Siska dalam hati Siska, cita-cita Siska sampai mau jadi sosok yang seperti nenek Siska lah. Susah kali ditiru, Bu. Susah kali ditiru. Ya akhlaknya baik, budi pekertinya aduh luar biasa lah ya. Jadi singkat cerita, pergilah mengaji. Jadi nenek ini tahulah baca raut muka kita nih kan. Suka ketidak kita diajak yang mengaji. Orang nih tahu aja baca raut muka kita nih. Jadi dibahasakan adalah Siska. Nanti kalau Siska nggak mau masuk ke dalam ruangan tuh, tempat nenek ngaji duduk tuh, Siska duduk aja di luar nunggu nenek ya. Katanya nanti udah siap nenek baru kita pulang. Katanya tunggu aja nenek duduk di luar. Begitulah ya. Jadi mengajilah Bu, sampailah di sana mengajilah nenek, duduklah kan. Saya di teras rumah Ustadz tuh tadi, rumah guru tuh tadi. Nama guru kami tuh Ustadz Ibrahim, Bu. Rumahnya di Labuhan, pas kali depan penjara itu, penjara Labuhan ya. Itu di samping sungai. Ingat kali Ustadz Ibrahim tuh Ustadz kami tuh, ya Allah. Kondang kali udah almarhum juga beliau. Jadi kan mulailah ceramah tadi Bu, terdengar keluar awak kan, namanya anak-anak lah, anak SMA apalah yang ada di kepalanya kan, nengok HP lah paling. HP waktu itu udah ada lah Siska punya HP 3360 tahun 2003 tuh Siska SMA kelas 2. Jadi waktu itu HP-nya 3360 tuh bawa mainannya paling ular lah di situ kan. Ular menular lah, ular ngiut gitu kan. Ustadz pun mulailah ceramah. Rupanya Bu Ustadz tuh ceramah ada toa di luar rumah itu tadi, di depan teras rumah tuh. Patut Siska tengok di sepanjang jalan di depan rumah Ustadz itu tadi, becak lah menunggu di situ, ojek lah menunggu di situ karena nunggu jamaah pulang ngaji. Ntar mana tahu ada mau naik ojek, ada yang mau naik becak gitu kan. Jadi isi kajian guru Siska ini tadi, guru nenek ini tadi, dibahasnya loh soal tentang mencuri buah jeruk Bu. Satu aja buah jeruk tuh yang kita curi gitu kan, kita ambil lah, misalnya kita lewat di kebun tuh kita ambil, kita makan gitu kan. Bukan main terperanjat nih Siska Bu. Dibilang Ustadz tuh di akhirat nanti dituntut orangnya Bu, dituntut orangnya. Kalau lah di dunia kita belum minta maaf gitu kan, belum minta izin tuh jeruk yang kita makan tadi. Nah di akhirat kita cari lah yang punya jeruk tuh Bu, kita mintalah izin dia. Apalagi yang ada pada saat itu, uang nggak ada lagi di akhirat Bu. Yang ada apa, pahala sama dosa. Kita kasihlah pahala sama dia, demi kan dia mengizinkan jeruk tadi halal untuk kita, kasihlah pahala kita tuh. Kalau nggak ada pahala kita untuk mengasihnya tuh Bu, imbalan tadi, pikolah dosa dia tuh. Terkejut Bu, terperanjat langsung saya. Allahu Akbar. Badung, saya dulu Badung Bu. SMP itu nembak, berkawan sama yang suka nembak. Nembak tahu apa Bu? Nembak tuh gini, kita jajan tapi nggak bayar. Si kawan tadi kan, Siska yuk kita jajan. Malas lah aku nanti untuk ongkos. Apa katanya? Udah aku aja urusannya katanya. Ambilnya sambut di belakang. Nggak ada yang nampak.
habis itu kika kiki kika kiki, disambutlah di belakang, Siska di belakang, kawan Siska tuh yang ngambil di depan, Siska di belakang. Ya Allah Bu, mikir kan itu Bu, nggak tidur Bu, nggak lelap tidur, nggak enak makan Bu, uring-uringan Bu, 3 hari 3 malam. Ya Allah, memang nenek kita nih ya, kalau dia anak mendidik kita, mungkin kalau secara langsung takut anaknya tersinggung, takut cucunya tersinggung gitu kan. Kayak gitulah dia ngajarin kita supaya takut sama Allah nih tadi. Itu kelas 2 SMA Bu, disitulah saya tobat Bu. Ya memang dari dulu, dari kecil dulu kita dididik lah mengaji, dimasukkanlah ke TPA, tahulah kita sholat, tahulah kita mengaji, tahulah kita buat baik. Tapi inilah memang betul kata orang, siapa kawan kita, dia akan mempengaruhi kita. Jadi waktu itu kan masih polos-polosnya itu. Kita tahu tuh mencuri nggak baik, tapi nggak tahu lah dosanya segitu parah kan, kita minta izin di akhirat lagi nanti. Ya Allah, jadi disitulah awal tobat tadi, awal takut, ada rasa takut tuh tadi. Ya Allah Tuhan, kan kita tahu ibadah kita main-main, udah gitu kita berdoa sama Allah ini karena ada maunya aja, waktu itu karena ada maunya aja Bu. Ya Allah, kasihlah nilai yang bagus, ya Allah mudahkanlah pelajarin masuk ke kepala. Iya, Siska dulu waktu itu berdoa karena ada maunya aja. Ya Allah, ke masjid tuh, ke masjid raya, kok udah ada maunya kan, ke masjid raya berdoa sampai nangis-nangis gitu kan. Jadi di SMA itu Siska mulailah mencari cemana sebenarnya kita ini seharusnya hidup di dalam Islam. Cemana caranya? Kayak mana yang Allah mau? Kayak mana yang Nabi mau kita jalani hidup sehari-hari ini? Kayak mana? Jadi di situ mulailah kalau nenek ngaji kan, Siska ikutlah juga mengaji, Siska siap-siaplah juga mengaji, Siska ikutlah juga dengar-dengar ceramah. Itulah Bu, Pak, awal-awalnya Siska mau ya mencari ilmu dan merasa tertarik gitu. Tapi semakin Siska ke situ semakin haus gitu kan. Karena memang betul yang dibilang orang tua, bahwasanya kayak mengaji agama ini nggak ada khatam-khatamnya Bu. Sampai mati, sampailah kita ke kuburan nanti. Apalagi timbul lagi pertanyaan waktu itu, kenapa sih kita harus cinta Nabi? Kenapa sih, apaan sih alasannya? Iya Allah, itu pertanyaan yang umum kali ya, salawat gitu kan. Waktu itu belum ngerti kali. Setelah kita ikut-ikut ngaji, setelah ikut-ikut kita apa kan, ceramah-ceramah, barulah tahu kenapa kita harus menumbuhkan rasa cinta kita tuh kepada Nabi, dan kenapa kita harus berusaha mengenal Nabi kita itu tadi. Kenapa kita harus berusaha supaya bisa salawat tiap hari, ada amalan-amalan kita gitu kan. Ya, jadi itu baru terjawab setelah ikut-ikut mengaji ke sana kemari gitu kan. Baru rasanya ada rasa sebak di dada tiap kali kita mengingat Nabi Muhammad tuh kan sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling sayang sama kita tuh ternyata sebelum orang tua kita yang melahirkan kita ya, sebelum apa kita, Nabi Muhammad lah Bu. Kalau manusia ya, manusia yang harusnya paling kita sayangi. Karena pengorbanan beliau nih luar biasa kita bilang. Tanpa Nabi Muhammad ini mungkin ya Allah ya Tuhan, mungkin kita kayak nasib kita mungkin kayak nasib nabi-nabi yang lain umatnya ya. Ada yang umatnya itu dibinasakan, ada yang umatnya itu memang nggak dapat dia syafaat gitu kan, hingga Allah itu tadi memusnahkan umat-umat itu. Tapi umat Nabi Muhammad ya Allah ya Tuhan Bu, dituntut sama Nabi Muhammad, gimana nasib umatku katanya menjelang meninggalnya, gimana nasib umatku katanya kan. Jadi hingga Allah janjikan juga umatmu nggak akan ada manusia yang meminjak surga sebelum umat Muhammad. Ya panjanglah kalau kita mau bahas tentang sirah Nabi kita nih ya, sirah Nabi Muhammad. Ya
wajar orang nggak kenal maka nggak sayang. Gitu juga banyak umat Islam nggak kenal dia nabinya maka dia nggak sayang. Wajar kalau jadi wajar kalau misalnya kan ada sebagian umat Islam nih, sebagian ya. Kenapa dia nggak kenal nabinya? Kenapa dia berat untuk salawat gitu kan? Menyadari bahwa begitu besar cinta nabi kita tuh kan? Begitu besar cinta nabi kita tuh karena memang dia belum mengenali siapa nabi kita, dia belum kenalan sama nabi kita, dia belum baca sirah-sirah nabi kita. Kalau Siska setelah Siska sekarang udah tahu gitu ya kan, Siska merasa normal mereka kayak ya nggak mencari tahu, nggak apa gitu kan. Karena apa? Karena dulu Siska juga ngalami kayak gitu. Untuk apa sih, ngapain juga kita salawat-salawat gitu kan? Karena memang belum tahu, Bu, belum kenal dan belum mencari itu tadi. Apalagi kayak sekarang ini kan video-video Buya Arazi. Siska suka kali video-video tentang dia, kaji-kaji makrifat dia atau sejarah-sejarah Nabi. Ya Allah, detail kali diceritakannya, Bu. Kadang selalu kali mendengar Buya Arazi ini. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan ya ke depannya Indonesia nih banyak lah bibit-bibit buya, bibit-bibit ustazah yang bertaburan di Indonesia nih, yang mudah-mudahan bisa memperbaiki akhlak umat Islam di Indonesia nih. Jadi kan kajinya itu waktu Siska SMA, pokoknya Siska belum lah ya, belum nikah, belum berumah tangga. Sebelum nikah dan belum berumah tangga itu disitulah Siska cari guru, cari ngaji sambil-sambil juga ya, Bu, karena Siska kerja. Orang tua Siska, papa Siska tuh meninggal, jadi Siska ini anak yatim. Jadi waktu itu mama udah mulai sakit-sakitan. Jadi sebelum sebelum tamat SMA pun Siska udah kerja cari uang, udah ngajar-ngajar les gitu kan, ngajar-ngajar baca ikro gitu kan, adalah gajinya, adalah sedikit bisa lah bantu-bantu orang tua Siska ini tadi belanja gitu kan. Nah, kalau yang untuk Siska bilang gitu tamat SMA Siska kerja, iya Siska kerja. Jadi disambil-sambil lah mengaji nih tadi, disambil-sambil. Karena bukan disuruh lagi, udah sebesar Siska tamat SMA itu kalau mengaji tuh nggak bisa disuruh lagi. Karena orang tua udah mikir ya, kadang-kadang terlalu maksa kan, kehendak sama anak nih, mengaji lah mengaji. Karena anak ini nggak mau, karena apa? Karena dia udah besar ya, udah dewasa, mungkin dia merasa dia mau coba yang lain. Sementara kayak Siska pada saat itu memang kemauan sendiri Siska mengaji, karena ada rasa penasaran yang nggak selesai-selesai tentang pembahasan agama kita nih tadi. Nggak selesai-selesai Siska rasa. Jadi Siska sambil lah, Siska cari uang, Siska kerja di sela-sela waktu sip ganti sip, Siska pergilah kan mengaji apa. Alhamdulillah, Bu, rasanya kan di fase-fase kehidupan Siska itu, saat-saat Siska mengaji di masa masih gadis tuh ya, karena belum banyak kali tuntutan hidup, rasanya itulah masa-masa paling bahagia kalau menurut Siska ya. Karena gimana ya, kenal Allah, pertama kan mengenal Allah, baru kita mengenal diri, terus kita kenal lagi nabi kita, sirah-sirah nabawiyah gitu kan. Siska nggak sempat, Bu, sekolah pesantren. Ingin kali pun dulu sekolah pesantren, mahal, Bu. Adik kami aja lah satu orang yang sekolah pesantren, itu pun mama cengap-cengap, kita patungan tuh satu keluarga tuh untuk biayain adik sekolah di pesantren. Sampai akhirnya kan saya kerja, bisalah saya kirim untuk adik sekolah di pesantren. Padahal dulu kalau anak yatim itu kan mau masuk sekolah pesantren, kita bilang aja kita nggak mampu, pasti difasilitasi dari pesantren itu kan gitu. Cuman dulu mama saya nggak kepikiran pula untuk dapat bantuan lah dari pesantren itu untuk saya, supaya uang SPP saya atau biaya sekolah saya bisa dikorting gitu kan, atau biaya makan saya gitu kan. Gak terpikir, jadilah saya cuma sekolah SMA negeri 3 waktu itu ya, SMA negeri 3 Medan, kota Madia Medan itu, kalau nggak salah di Glugur, di Medan, jalan Glugur. Jadi itulah
Siska bukan tamatan pesantren, cuman Siska suka ngaji. Dulu teringin kali sekolah masuk pesantren tuh, ingin kali. Jadi belum rezeki Siska, rezeki adik. Jadi adik lah yang kesempatan pesantren. Nah, di sekolah adik waktu di pesantren tuh rasanya senang kali bisa nyekolahin adik di pesantren. Terus beruntungnya lah dia ya, dia ilmu-ilmu kita pasti dibahasnya di sana. Jadi kan kalau dia pulang liburan gitu kan. Dulu anak pesantren kan puasa pulang pulang kan menjelang hari raya. Suka lah nanya-nanya dia apa lah yang dipelajarinya. Apalagi kayak apa gitu kan, di masa-masa Siska udah berumah tangga gitu kan Bu, kalau kebentur masalah ya Siska dulu belum dapat kajinya atau udah dapat kaji tapi lupa kan menghadapi seluk beluk masalah berumah tangga, Siska tanya sama adik. Siska tanya ya secara nggak langsung, adik laki-laki Siska kan juga wali Siska ya, dan dia pun ilmunya lebih tinggi dari Siska. Siska nanya sama dia, ini gimana itu gimana, alhamdulillah. Dan karena Siska komunitasnya di ngaji, tentu teman-teman Siska orang ngaji gitu kan. Dan apapun itu ya Allah, berkumpul sama orang tuh Bu rasanya enak kali. Tapi karena kita udah menikah, kita ikut suami, kita ngurus anak, ngurus rumah tangga kan, gak ada lah lagi waktu. Allahu Akbar, susahnya lah nak pergi mengaji gitu kan, karena waktu itu memang kalau jauh ya, kalau dari rumah kami dulu di Marelan. Ngaji itu kalau nggak salah di jalan dekat Tembung, kalau bahasa di Medan tuh daerah Tembung ngajinya, ngaji Nurut Tauhid. Di situ dia tuh pakai absen. Kalau kita absen 8 kali aja tubuh udah turun lah peringkat kita di ngaji lagi dari level awal gitu. Disiplin kali memang gurunya waktu itu, karena memang pembahasan kayak pembahasan fikih tauhid ya, pertama tauhid dulu. Tauhid ini kan dia harus bertahap, ada tahap-tahapnya. Jadi kalau absen kita banyak, kita ulang lagi dari awal gitu. Bagus sekali ngajinya. Dulu saya ingat ya waktu tahun 2005 itu saya ngaji ke sana. Jemaahnya itu Bu, sekali hadir Bu, itu 500 sampai 600 orang. Sementara masjid itu ya, masjid yang dipakai itu tadi Bu, nggak mencukupi kapasitasnya. Jadilah toa-toa itu di mana-mana kan, loudspeaker itu. Jadi digelar di luar itu pakai terpal aja. Jemaahnya waktu itu banyak dari Binjai, banyak dari luar kota, banyak lah. Banyak dari mana-mana. Sementara kita yang orang Medan sendiri, nah kita yang orang dekat sendiri, kita kadang itulah waktu ya, tak sempat lah, capek lah, nah, banyak urusan lah. Akhirnya nyesal Bu, nyesalnya itu karena nggak menyelesaikan kaji itu tadi. Karena nggak menyelesaikan kaji, dibanting gitu, nak mencari uang lah, nak mencari ekonomi lah, macam-macam lah. Jadi nyesel kan. Jadi udah berumah tangga nih lah paling bisa mendengar-dengar ceramah gitu kan. Tapi memang nggak enak Bu, kurang lah, lebih enak kita ngaji dengan guru langsung daripada kita cuman lihat dari YouTube. Kurang nikmatnya. Ada rasa nikmat yang memang diturunkan Allah di dalam hati kita dan di dalam jiwa kita tuh ya. Nggak bisa Siska gambarkan dengan kata-kata. Bahagianya saat itu dan bahagianya saat ini tuh beda Bu. Bedanya saat itu mengenal Allah itu tadi, karena kita nggak terhalang dengan kesibukan berumah tangga, dengan kesibukan harus mengurus anak kan, harus mengurus orang tua kan. Nikmatnya itu beda dengan saat kita itu mengaji dengan guru secara langsung. Itu beda kali Bu nikmatnya Bu. Keseharian kita, karir kita waktu itu, ya Allah, ningkat. Bukan nggak diajari berdoa ya. Dengan amalan berzikir itu tadi, dengan amalan-amalan yang dikasih guru kita untuk kita lakukan setiap hari, kita kayak nggak perlu berdoa lagi, kayak nggak perlu minta lagi. Allah udah kasih semua kebutuhan itu tanpa minta Bu, tanpa minta. Cuman ya sembari itu Allah tetap ada ujiannya. Kadang-kadang kita terpleset di situ. Kita kira nikmat, nggak taunya itu ujian Bu.
Kita kira itu nikmat, akhirnya kita terlena di nikmat itu, kita lari dari mendekatkan diri kepada Allah ini tadi. Hati-hati. Memang itulah cobaannya. Semakin dekat cobaannya, Bu, semakin kuat, Bu. Benar kayak yang dibilang kan Ustadz Arazi. Semakin kita bermakrifat, semakin kita apa gitu kan. Cobaan-cobaannya banyak. Di cobaan-cobaan level awal itu cobaannya kesenangan dunia, Bu. Ya kan, di level-level berikutnya cobaan itu tadi di ria dengan ilmu. Di tahap ketiga pula nanti kan di cobaannya itu udahlah, mulailah kita nak mengkultuskan diri kita. Bahwasanya kita yang paham ilmu, kita yang dalam kaji, kita yang ini, kita yang itu. Ya Allah Tuhan, setan ini, Bu, halus sekali menggodanya, halus sekali, kita nggak sadar kita terjebak dalam dosa. Tapi kan syukurnya karena kita mengaji ini, kata Ustadz Arazi tadi, kita tahu jalan pulang. Astagfirullahalazim, berzikir ya Allah Tuhan, taubat itu, Bu. Taubatnya orang-orang soleh ini, Bu, udah setiap detik, setiap menit. Taubatnya orang-orang yang ilmunya itu tadi, mungkin ma'rifatnya itu tadi udah tinggi, ya itulah. Siska belum bisa lah mengkaji itu ya. Cuman Siska sekarang ini hanya bisa merasakan benar yang dibilang Ustadz itu, benar yang dibilang Ustadz itu. Nah, cuman kalau untuk menggambarkannya Siska belum pandai. Siska rasa Siska belum pantas. Cuman ya kita ibu-ibu ini mengajilah walaupun sedikit, sesibuk apapun kita ngurus anak, ngurus rumah, sediakanlah waktu untuk mendengar ceramah Ustadz itu tadi. Itu membantu kita kali lagi itu, Bu, katanya. Kadang kita kan capek ngurus anak, stres, ya kan, ngadapi perangai anak begini, perangai anak begitu, perangai suami, perangai tetangga, perangai mak mentua, perangai sianu, perangai siana. Ya Allah, Bu, kadang itulah yang buat kita lupa. Sebenarnya kalau untuk orang-orang yang mengaji nih, taunya dia bahwa segala yang terjadi ini segalanya kehendak Allah, ya kan. Segala cobaan itu tadi, itu kebaikan yang diberi Allah untuk kita. Allah nggak ada ngasih yang buruk untuk kita, Bu. Semua baik yang dikasihnya untuk kita. Cuman di mata kita tak baik. Di mata kita macam musibah, di mata kita macam cobaan. Padahal kenapa Allah buat itu semua? Kan karena kasih sayangnya tadi, Bu. Karena dia nak menurunkan rahmatnya itu tadi. Bisa nggak hambaku ini? Mampu nggak dia? Kan gitu. Jadi apapun cobaan yang ada dalam hidup kita ini, dalam kehidupan sehari-hari kita ini, nggak ada yang buruk, Bu. Semua yang baik. Cuman kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang lebih kuat di dalam telinga kita nih setan yang merayu-rayu itu tadi, yang menggoda kita cepat marah, yang menggoda kita terlalu suuzon, selalu suuzon kan sama orang, yang membuat kita selalu was-was, yang membuat kita selalu gelisah gitu kan. Iya, kadang-kadang itulah cobaan Allah itu tadi kan. Maka saya bilang, Allah dalam kehidupan nih, andai kita nggak ingat Allah, ya Allah, Bu, terombang ambing di situ-situ aja kita terombang ambing. Jadilah ada yang merasa kok Allah nggak sayang sama kita, kok Allah kayak gini. Enggak ada yang buruk dikasih Allah tuh. Yang buruk itu cuma di pandangan kita aja. Segala yang Allah kasih, Bu, yang baiknya itu semua, nggak ada yang buruk. Yang buruk itu cuma pandangan kita aja. Iya Allah enggak. Jadi jauh-jauh lah, Bu, jauh-jauh dari berprasangka buruk pada Allah nih, jauh-jauh. Begitu dapat, ya kan, cobaan itu tadi. Ingat, di sebalik cobaan pasti ada bonus. Gitu aja. Di sebalik cobaan ini apa ya gitu. Tapi ingat dulu, tawakal dulu. Tawakal dulu, kita istighfar dulu, bertenang, ambil waktu untuk memikirkan macam mana solusi nak menyelesaikan masalah ini. Macam mana cara nak menyelesaikan masalah ini tanpa menimbulkan masalah-masalah baru. Walaupun nanti di next selanjutnya, di hari-hari selanjutnya, masalah pasti akan ada aja ya.
problem pasti akan ada aja. Betenang, bawa betenang. Yang pertama kali itu ingat Allah aja. Ya Allah, bantulah ya Allah. Kalau enggak kau bantu, siapa yang bantu? Ya Allah, bantu ya Allah. Aku enggak punya daya. Barulah di situ pertolongan.